Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Kali ini aku share kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Aku masakin mau bikin sarapan setelah beberapa hari badan aku lemes. Dan sebenarnya aku tuh nggak bikin video udah 5 harian gitu ya teman-teman. Dan untungnya di HP aku tuh ada yang nginep di gitu ya beberapa video. Jadi yaudahlah ya, masih untung bisa buat stok video. Sekarang kan uploadnya 1 kali sehari, jadi ya lumayan lah meringankan beban. Kalau dulu mah sehari 2 kali ya teman-teman, jadi lumayan boros walaupun ada stok video. Dikarenakan badan ini tuh kurang enak gitu ya, jadi aku tuh memutuskan untuk gak bikin video dulu, untuk istirahat dulu gitu teman-teman sampai beberapa hari. Dan untungnya di pagi hari ini tuh aku rasa-rasa badanku udah lega, udah agak enak. Jadi wes lah, let's go untuk masak lagi di dapur. Nah di sini udah ada nasi tiwul, udah ada teri, pete, terus kemudian ada juga jengkol. Kira-kira aku masak apa, ditonton aja ya videonya sampai selesai. Nah cerita tentang jengkol pete, udah lama banget ya aku nggak makan jengkol pete, makanya di sini tuh walaupun badan nggak enak tetap aja gitu ya, karena ini tuh penambah nafsu makan. Ibaratnya itu kapsul gitu loh teman-teman. Oke, setelah aku cuci-cuci semuanya, di sini aku siapkan panci untuk ngerebus si singkong adalah apa ya, daun singkongnya teman-teman ya. Jadi aku mau rebus gitu, dan aku siapkan air secukupnya aja. Sebenarnya teman-teman ini tuh aku bikin videonya sambil ngewel dredeg gitu ya, jadi belum terlalu sehat. Tapi kalau aku cuma diem tiduran rebahan, itu tuh badan rasanya malah kayak gak enak gitu teman-teman. Nah di sampingnya tadi aku juga tidak dianggurin untuk kompornya. Nah di situ aku juga rebus si berbawangan sama percabeannya sama tomatnya. Kemudian singkat ceritanya udah matang karena udah lama ya toh. Jadi lanjut aja, kita pindahin ke cobek aja. Setelah pindah-pindah ke cobek, di sini nggak lupa dikasih yang asin-asin. Ya bener banget, ini namanya garam kalau asin ya. Kalau kecut namanya kelek. Ya enggak lah ya, bercanda. Nah ini aku ulek-ulek sampai halus. Kenapa pun nggak di blender aja? Entah kenapa beberapa hari ini aku selalu ngelihat vlog yang masak sambal, tapi dia tuh diulek kayak kelihatan lebih enak gitu loh teman-teman. Makanya ya wes lah, let's go kita buat sambal diulek-ulek seperti ini. Singkat ceritanya aku sulap jadi udah halus. Padahal ini tadi tuh nguleknya aku pindah di bawah gitu, jadi biar ulek-ulek jadi selesai. Nah setelah persambalannya ini udah selesai, aku lanjut ke tungku yang sebelahnya kita ilii. Nah di sini ada daun singkong yang udah dipetik-petik tadi ya teman-teman. Jadi di sini daun singkong di samping rumah aku itu loh teman-teman. Jadi aku petik-petik tadi pagi, dan sebenarnya ini tuh aku bingung gitu ya mau bikin video atau enggak gitu ya. Sayang kalau nggak mau bikin video karena ini persambelan. Aku mau kasih lihat ataupun kasih ngiler ke teman-teman semua sambil jengkol pete. Nggak lupa kalau aku ngerebus si hijau ini, aku tuh dikasih garam biar asin, nggak lah ya biar hijau. Kalian ada yang berbeda nggak sih? Ada yang ngerasa kok ada yang aneh nggak? Ya yes, bener banget, di sini tuh tungku kompor ataupun kompor aku tuh stikernya aku kakatin, aku kelupasin gitu loh teman-teman. Dikarenakan kemarin tuh aku ngerasa kok kayak pemandangannya kurang enak terus ya kalau di ini ya, di kamera itu udah menghitam gitu ya. Ternyata pas aku kelupas teman-teman, itu beneran wangil pol, susah banget, udah terlalu menempel. Karena beberapa kali aku tuh bikin ini ya kopi tuh di sini, maksud aku nyangre kopi gitu bunda-bundi, jadi dia tuh mungkin terlalu lengket. Tapi ya padahal aku lihat di teman-teman semua itu kalau ngelupasin si stiker kompor itu enak-enak aja, gampang gitu lah. Kok aku kayak butuh perjuangan sampai aku tuh sama suami setengah harian gitu lah ya. Mungkin ada 2 jam gitu teman-teman, aku tuh ngelupasin sampai pakai peso, sampai pakai ini itulah gitu ya. Dan pada akhirnya ya kurang bersih gitu teman-teman. Nah kembali ke primadona, ini tuh ada pete yang selonjor, 2 lonjor. Nah aku kupas-kupain seperti ini nanti buat sambelnya, dan aku mau masak nasi tiwulnya gitu teman-teman. Dan ini aku beli kemarin tuh ada yang jual keliling, harganya satu ikatnya itu 13.000, dan juga dapat 10 ini ya teman-teman, 10 lenjer ataupun 10 apa tuh ya ngarani, 10 papan teman-teman ya. Dan ini tuh bolotot pisang, maksudnya kayak tua-tua banget gitu loh teman-teman, walaupun petenya kecil-kecil tapi dia tuh bololotot. Kembali ke wajan yang buluk, tinggalkan pete-petenya dulu, dan ini lanjut aku oseng-oseng. Kira-kira ini aku ngoseng apa?
Ya benar banget, ini aku mau oseng-oseng jengkol. Tadi tuh sebenarnya cuman mau nyambel pete aja sama teri lah, kok aku lihat di kulkas ada jengkol ini, ya wes lah aku campur-campur aduk biar nggak mubazir. Karena kalau dia kelamaan di kulkas nanti takutnya nggak kemasak gitu ya teman-teman. Lanjut, di sini aku juga mau goreng teri yang udah aku cuci-cuci bersih tadi. Ini namanya kalau di tempat aku namanya teri gundul ya teman-teman. Kalau di tempat kalian teri apa? Nah ini tuh kostum aku acak adul ya teman-teman, wes nggak karuan banget, pokoknya wajah juga udah maksudnya masih pucet gitu ya. Aku nggak mikirin, yang penting aku bisa masak, bisa makan gitu. Dan untungnya waktu aku sakit ini aku tuh masih mau makan ya teman-teman, masih doyan makan karena mulut aku nggak yang terlalu pahit. Dan biasanya kan ada gitu ya yang habis sakit itu makan apa-apa nggak enak, pahit gitu. Kalau aku mah kan kemarin aku badannya nggak terlalu yang panas, cuman kayak dingin aja gitu teman-teman, jadi di mulut itu nggak yang terlalu pahit gitu. Oke, sambil aku goreng terinya tadi aku juga ngupasin si ininya ya, si jengkolnya kan ada kulitnya, jadi aku kupas-kupasin, aku buang-buangin gitu. Dan ini aku juga lanjut ditunggu yang sebelahnya, jangan lupa sampai ini ya teman-teman, kematangan daun singkongnya tadi. Dan diaduk-aduk untuk terinya, ternyata aku sulap jadi mateng ya. Untuk terinya udah mateng, di sini lanjut aku mau numis si cabe yang udah aku ulek-ulek tadi. Ini tuh aku lupa ya teman-teman ngasih terasi ya, dan ini cuman bawang merah sama cabe apa namanya, cabai bom cabai merah, tapi yang ini ya, yang kayak cabai jengat itu loh teman-teman, apa tuh ya namanya, pokoknya cabai pedes banget, cabai rawit dan sama cabai merah. Aku banyakin cabai merahnya biar nggak terlalu yang pedes-pedes banget gitu, karena sekarang kan lagi sakit gitu, harus inget dulu, takutnya suami aku yang protes masih gak enak badan makanya udah yang pedes-pedes gitu, jadi kan takutnya dikena emah gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lah ya, dioseng-oseng-oseng, ditunggu. Sebelahnya juga udah aku matiin untuk si daun singkongnya. Ini ditunggu aja sampai mateng, bener-bener mateng dulu. Aku kecilin api, dan gak lupa ya teman-teman, ini aku masukin terasinya. Aku ulek dulu terasinya tadi karena kelupaan gitu. Kadang suka seperti ini ya teman-teman, oleng sendiri pikirannya entah di mana gitu ya, sampai kelupaan. Ini terasi nggak dikasih, aku oseng-oseng-oseng, aku masukin terasi lagi karena terasinya tadi ternyata nempel semuanya di ini teman-teman, di cobeknya. Gimana aromanya, udah sampai ke sana, udah sampai di Malaysia ataupun udah sampai di Medan? Boleh komen-komen ya. Ini aku kasih garam, micin, gula, pokoknya sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Sebenarnya paling enak dikasih gula merah, tapi ini aku gak ada, ya wes lah ya Ben, kayak gini aja udah nikmat banget teman-teman, dioseng-oseng-oseng. Kalau udah setengah matang seperti ini, aku masukkan untuk si terinya, kemudian untuk si jengkolnya juga aku masukkan. Tapi ternyata di sini aku lihat ini dulu ya teman-teman, cucian piring masih ada, sebenarnya belum terlalu banyak, tapi aku nggak nunggu banyak dulu biar nanti nggak terlalu menumpuk ya teman-teman. Aku cuci dulu untuk percobekan sambil nunggu sambalnya tuh sedikit matang. Teman-teman pada masak apa hari ini? Yuk boleh sharing-sharing, siapa tahu jadi ide referensi masakan aku yang selanjutnya ya. Kalau lagi masak-masak seperti ini rasanya perabot itu keluar semua ya teman-teman, padahal cuma masak kayak gini gitu kan. Nah ini udah, untuk daun singkongnya udah matang, aku angkat aja dan aku tiriskan, dan ternyata ini tuh kelembekan teman-teman, sampai ngelamun ya. Ini cukup apa ya, keempukan lah menurut aku. Nah setelah ini aku juga mau ngerebus bukan ngerebus, mau ngukus ini ya teman-teman, apa namanya, nasi tiwul yang udah aku cuci tadi, karena kayaknya cocok banget nyambel sama nasi tiwul. Mungkin ada juga yang belum tahu apa sih bunda nasi tiwul itu. Nasi tiwul itu yang dibuat dari singkong diolah menjadi tiwul seperti ini, prosesnya cukup panjang ya. Pokoknya nasi tiwul lah ya, hitam nasinya, kalau enggak ke kuning-kuningan gitu. Kalau orang desa udah nggak asing lagi lah ya namanya nasi tiwul gitu. Apalagi kayak musim dulu kata mama aku tuh, nasi tiwul itu kayak penolong waktu musim ini teman-teman, musim peceklik, musim gak ada kerjaan, kemudian keuangan susah kayak gitu loh. Jadi kan nasi lebih hemat ya kalau dicampur sama nasi tiwul. Oke lah, kembali lagi ke videonya. Ini udah matang, udah tinggal dicemplung-cemplungin untuk si
terinya, kemudian si jengkolnya gitu biar lebih mantul. Pokoknya dikasih teri gundul, ini teri gundul ya teman-teman, kemudian si jengkol, lanjut masuk diaduk-aduk, aku nggak kebayang banget pokoknya rasanya gimana gitu ya kalau udah matang dimakan sambil nasi tiwul. Weh pastilah ya mantul. Kenapa aku masukin petenya di terakhir, karena ya kalau dimasukin sekarang gitu ya nanti dia tuh lembek, terlalu lembek nggak enak ya teman-teman. Jadi di sini aku nunggu dia tuh benar-benar meresap dulu baru aku matiin kompor. Lanjut deh, di sini aku masukin petenya yang udah aku cuci tadi juga. Nah udah kebayangkan ya, ini nikmatnya dijual sama sambal, makannya sama lalapan hijau-hijau kayak embek. Pastilah ya nikmat luar biasa. Dan lanjut di sini aku angkat aja untuk sambalnya karena udah matang teman-teman. Ini aja udah cukup dimakan sama kerupuk aja. Kalau misalnya buat stok sambalnya juga enak banget teman-teman. Kalau misalnya nggak habis untuk hari ini dimasukin ke dalam kulkas tapi ditutup gitu ya buat besok lagi. Ya Allah beneran ini nikmat banget. Selamat mencoba buat teman-temanku semuanya. Tadi juga ada tomat ya, aku sampai lupa kayaknya ngomongnya. Ada tomat juga biar ada rasa asam-asamnya gitu. Lanjut di sini sambil aku nunggu tiwolnya matang, aku mau beres-beres dulu ya teman-teman. Ya walaupun badannya kurang enak, tapi tetap aja deh ya dipaksain dibuat beraktivitas. Ini tadi aku lihat ada bayam sedikit daripada mubazir, aku rebus aja karena daun singkongnya tadi juga cuma sedikit. Lanjut aku lap-lap, kemudian aku beres-beres untuk kegiatan yang lain. Maksudnya aku lap-lap kompornya yang tadi bekas goreng ini ya teman-teman. Sambalnya jadi kan nyiprat kemana-mana, beberapa kali aku lap-lap. Nah pemandangannya lebih enak sih menurut aku, lebih original aja. Dan kata Pak suami, kenapa dulu dikasih stiker gitu ya, kan aku dulu pengen gitu ya, ternyata udah dicoba ya udah nggak penasaran lagi gitu. Dan aku kira kan ngelupasnya nggak sesusah ini gitu ya teman-teman, ternyata itu malah bikin kompor aku tuh jadi jelek dan kayak gores-gores gitu. Harusnya di stikerin lagi tapi kayaknya aku nggak deh, kayaknya cuman cukup kayak gini aja, nanti lama-lama dibersihkan jadi bersih kembali. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin aja ya untuk si cuci piring lagi. Pokoknya cucian piring selalu hadir dimanapun aku ngevlog kayaknya ya selain aku jalan-jalan karena gitu. Ya memang ini kerjaan yang wajib dikerjakan seluruh umat manusia. Enggak bercanda teman-teman ya. Jadi pokoknya aku selalu cuci piring setelah masak permasakan. Habis ini toh juga masih ada lagi cucian piring gitu ya. Habis sarapan pastilah ya kan ada. Tapi wes lah ya, disyukurin aja, dinikmatin aja prosesnya. Dan semoga lelah kita menjadi lillah di akhirat nanti, amin. Ini aku setelah cuci piring lanjut aku mau numplekin pindahin si hijau-hijau ini alias bayam ke tempat ini ya. Aku mau dicuci dulu dan ini alhamdulillah tidak kebanyakan kayak yang daun singkong tadi. Dikarenakan daun singkongnya tadi tuh aku rasa itu agak ini teman-teman, terlalu muda semua, jadi cukup sebentar aja dia tuh udah lembek, malah aku tuh ngerebusnya yang terlalu lama. Dan gitu oke, di sini untuk teflonnya juga udah aku bersihkan, udah aku gosok-gosok. Kemudian di sini aku mau aduk-aduk sih nasi tiwul yang udah aku rebus tadi, yang udah dikukus maksudnya. Ini di sini biar tercampur seperti ini gitu loh teman-teman, dan aku nggak akan pindahin, aku cukup ini ya aduk-aduk seperti ini biar awet. Kalau udah anget nanti dibuat makan ataupun sarapan jadi mantul ya tau. Siapa nih di sini yang belum pernah masak nasi tiwul? Hayo angkat tanganmu. Nah di sini mungkin dubbing aku agak kesini lebih lembek ya teman-teman, karena ini aku lagi marendek si bocil, lagi ngelonin si bocil teman-teman. Ini karena siang hari, udahlah ya aku sempetin aja dulu untuk voice over, karena iya kalau nggak disempetin kayak gini ini rasanya mager, males gitu. Alhamdulillah selesai aku ngudek-ngudek si nasi tiwulnya. Aku nyuci dulu untuk bekasi buat ngukus si nasi tiwul tadi biar nggak terlalu banyak lagi cucian piring ya teman-teman ya. Coba deh bayangkan cuci piring lagi Nah bunda-bundi sekarang lagi apa nih, boleh komen-komen juga ya. Dilap-lap semuanya lagi, dibersihkan lagi, jadi seperti inilah teman-teman kegiatan aku setiap harinya. Kalau di rumah ya kayak gini gitu ya, bebersih rumah, masak gitu ya, ngurus anak, mainan anak, ngedit, terus dubbing kayak ngoceh-ngoceh sendiri. Tapi ya semua ini aku nikmatin dengan happy biar gak jadi stres. Habis ini aku juga mau lanjut sarapan gitu ya teman-teman, karena mumpung badan ini pengen sarapan, nanti kalau udah nggak mood lagi
ya udah nggak enak gitu ya. Alhamdulillah, jangan lupa untuk bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Jangan lupa teman-teman, mari sarapan. Sampai jumpa.